Oke, baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan, dosen tim teaching dan juga mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti perkuliahan baik secara offline di kampus cabang masing-masing maupun mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti perkuliahan secara online baik di Zoom ataupun di YouTube. Nah, kita jumpa di pertemuan ke-11 di sini. Kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana berkaitan dengan PHP natif, yang mana nanti aplikasi ini kita menerapkan fungsi CRUD, CRUD ya, create, read, update, dan juga delete. Atau istilah lainnya, kita bisa membuat data, menampilkan data, mengubah data ya, atau edit data, dan juga menghapus data. Atau fitur minimal ya di dalam sebuah sistem. Untuk sistem yang akan kita buat nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini adalah halaman loginnya. Dan ketika kita sudah login, kita akan ditemukan atau disuguhkan halaman utama ya, atau halaman beranda. Ini masih sangat simpel sekali, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Di mana di sini ada tambah barang, tampil barang, dan juga logout. Ya. Jadi kalau tampil barang, dia akan menampilkan data seperti ini ya, data-data yang sudah ada di dalam database. Kemudian di sini diberikan satu fitur ya untuk pencarian. Misalkan di sini saya menuliskan kertas, ya dia akan menampilkan secara langsung ya beberapa item yang mengandung kertas. Atau ketika saya menginputkan sebuah angka, ya ini akan mencari keseluruhan tidak berdasarkan nama barang atau brand atau jumlah ya, tapi dia semuanya akan dicari yang mengandung keyword yang diinputkan di sini. Kemudian di sini juga ada edit dan juga hapus ya untuk mengedit data. Ya. Kemudian ada juga hapus untuk menghapus data. Serta kita juga ada tambah data ya untuk menambahkan data baru. Ada menunya seperti ini. Oke, langsung saja ya. Di sini ada tutorialnya. Ini untuk tutorial ini semoga saja bisa selesai di dalam 2 pertemuan. Jadi agak sedikit ngebut ya. Mentok-mentoknya 3 pertemuan lah ya. Nah, jadi nanti silahkan teman-teman untuk tahapan yang awal itu silahkan teman-teman memiliki ide dalam membuat proyek ini. Contoh yang saya buat tadi di situ adalah counterku gitu ya namanya ya. Jadi ini kayak stok di dalam sebuah counter atau toko ya, yang mana di sini ada produknya, ada nama barang, ada brand, kemudian ini kategori ya, kemudian jumlah, harga, gambar ya. Jadi nanti teman-teman bisa juga untuk mengganti proyek ini dengan data yang lain, misalkan berkaitan dengan sepatu ya, atau buku, atau tas, atau pakaian, ya, produknya diganti ya, atau juga fitur-fiturnya nanti juga bisa ditambahkan. Atau misalkan spare part mobil, spare part kendaraan, ya, atau spare part komputer atau yang lainnya. Nah, di sini silahkan nanti teman-teman buka, aktifkan web server teman-teman, dan silahkan nanti teman-teman juga mengaktifkan MySQL ya. Kalau minggu-minggu lalu kita masih menggunakan apa sih saja, di pertemuan hari ini kita sudah menggunakan MySQL. Dan saya juga yakin teman-teman sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang pembuatan database ya, sehingga di sini saya tidak akan menjelaskan dengan detail ya cara untuk membuat database. Intinya nanti teman-teman bikin tabel, ada 3 tabel. Yang pertama tabel barang ya. Kemudian yang kedua ada tabel kategori, dan ketiga adalah tabel login. Tabel barang nanti dia ditempatkan untuk menyimpan nama barang, brand ya, kemudian seterusnya. Kemudian untuk kategori nanti dia terhubung ke tabel barang ya untuk menentukan kategorinya apa saja ya. Kalau di dalam counter berarti misalkan nanti bisa aksesoris, bisa voucher kuota, kemudian juga bisa apa ya, kartu perdana ya. Aksesorisnya nanti bisa dipisah lagi, misalkan ada speaker ya, kemudian ada headset dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam tabel
barang nanti strukturnya dibuat seperti ini ya, ID barang dibuat primary key, kemudian tipe integer, kemudian di sini dibuat auto increment ya, agar nanti dia bisa menambahkan secara otomatis sehingga tidak ada rekod yang sama, tidak ada data yang sama di dalam ID barang. Kemudian nama barang disusun seperti ini ya, silahkan nanti disesuaikan saja. Dan silahkan kalau sudah nanti buat tabel yang kedua, tabel kategori, ada ID kategori ya, satu tabel minimal memiliki satu primary key ya, ini untuk kode uniknya ya. Di dalam tabel kategori hanya ID kategori, nama kategori sama keterangan. Lalu di bagian tabel login nanti ada ID akun, username dan juga password. Ya. Untuk password nanti teman-teman juga misalkan ganti MD5 aja ya, biar nanti lebih aman. Agar nanti teman-teman ketika mengonlinekan ini juga terbiasa ya, nanti ketika password itu tipenya MD5. Ya, agar merubah karakter menjadi acak ya, MD5, fungsi MD5. Nah, nanti isikan data paling sedikit minimal 5 pada tabel barang. Ini bebas namanya. Untuk fotonya nanti bisa di gambarnya untuk bisa dilewati dulu juga tidak masalah ya. Nanti kita edit lewat form saja untuk fotonya. Nah, ini tujuannya nanti untuk mengecek apakah data kita itu sudah berhasil kita panggil di menu tampil barang atau belum. Ya, kemudian untuk pada tabel login minimal di input 3 data ya. Dan salah satu datanya itu nanti wajib username-nya admin dan password-nya admin. Karena nanti dalam proses penilaian, barangkali teman-teman ingin menilaikan project ini secara online, ya jadi artinya project teman-teman di-online-kan di hosting ya, entah itu berbayar atau gratis, silahkan. Jadi nanti yang dikirimkan ke saya itu, atau ke dosen itu, cukup link online-nya saja. Dan biar dosen bisa mengecek fitur-fiturnya nanti username admin, passwordnya admin, agar nanti mempermudah kami para dosen dalam pengecekan fitur-fitur apakah sudah berjalan atau belum. Nah, kemudian silahkan teman-teman atur folder penyimpanan supaya dalam pengelolaan mudah aturlah folder seperti ini. Silahkan nanti teman-teman bikin folder baru ya, ini foldernya bebas namanya, boleh nama mahasiswa, boleh nama usahanya ya, atau boleh jenisnya. Nah, kemudian di dalam folder counterku itu nanti teman-teman bikin ada file ajak, folder ajak, folder aset, dan config serta gambar. Ya. Folder ajak ini nanti untuk menyimpan library JS pencarian barang. Ya, tadi kan sudah saya tampilkan ya di sini ada proses pencarian. Nah, itu kita menggunakan ajak ya nanti ya. Tutorialnya nanti ada di bagian bawahnya, yang penting dibikin dulu foldernya. Kemudian yang kedua, aset, ini untuk menyimpan file CSS dan JS. Ya, silahkan teman-teman nanti masuk ke ke materi ya, link materi yang sudah saya perbarui di sini. Yang untuk pertemuan 11 sampai 13 di sini saya buatkan folder ya. Foldernya ini silahkan ya, jangan cari di bawah ya, karena folder itu biasanya ada di bagian atas. Silahkan nanti dibuka ya. Di sini ada 3 file. File yang pertama itu aset. Aset ini nanti isinya CSS ya. CSS dan juga JavaScript. Jadi teman-teman tinggal download saja dan masukkan ke dalam folder counterku ya, atau folder milik teman-teman yang akan dibuat projectnya nanti. Jadi untuk yang kedua ini, khusus yang kedua, teman-teman tidak perlu membuat isinya karena isinya sudah saya buatkan di sini ya, diekstrak dan hasil folder ini nanti dipindahkan ke teman-teman ya. Di sini ada CSS dan juga ada JS. Ya, nanti teman-teman ketika ingin mengubah stylenya juga boleh mengedit di sini ya. Edit juga nggak masalah ya, tidak harus sesuai dengan milik saya. Nah, kemudian untuk folder yang kedua itu ada link lengkap. Ya, link lengkap di sini berisi beberapa sintak-sintak yang ada di PDF ini ya. Cuma di bagian sini itu saya hanya memberikan ini ada di file index PHP. Ya, ini link pada bagian box icon online. Ya, nah ini nanti teman-teman tinggal copy saja. Ya, karena kalau ini teman-teman tulis, saya takutnya nanti teman-teman menulisnya tidak tepat ya, atau ada kesalahan. Ya, ini kan link ya untuk menuju pemanggilan
eh, apa namanya CSS secara online. Ya. Atau sebenarnya di dalam sini juga sudah saya berikan nanti ya di dalam komentar PDF-nya ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian ada folder config, ini untuk menaruh file konfigurasi. Ya, jadi nanti ketika teman-teman bikin aplikasi ini secara offline di laptop atau komputer, kemudian teman-teman akan mengonline-kan di hosting. Nah, teman-teman itu tinggal menggantinya di dalam file yang ada di dalam folder config saja. Karena nanti database-nya itu kan pasti berbeda ya. Nama database di localhost sama di hosting itu pasti berbeda namanya. Kalau di hosting biasanya ada embel-embelnya di depannya. Ya, ada nama depannya dulu, baru yang belakang nanti kita bisa edit sesuai keinginan kita. Sehingga nanti kalau kita buat konfigurasinya, itu nanti juga harus disesuaikan. Ya, servernya, username, passwordnya ini juga nanti akan ada username dan password sendiri ketika teman-teman daftar di dalam hosting online. Dan juga nama database-nya. Oke, dan yang kelima nanti ada folder gambar ya. Ini jadi gambar-gambar yang di sini nanti akan kita tempatkan ke ke folder khusus tadi ya yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke, ya untuk membuat tabel ini juga butuh waktu yang lama ya. Jadi nanti silahkan setelah ini bisa dilanjutkan dengan proses praktek agar nanti teman-teman juga tidak ketinggalan ya. Jadi setelah nanti pemaparan materi kurang lebih 20-30 menit langsung saja bisa dikerjakan di kampus ya. Kalau mau mengerjakan di rumah juga silahkan menyesuaikan dengan kondisi saja ya. Setelah semua database terbuat dan beberapa folder ini sudah terbentuk juga ya di dalam localhost ya, di dalam mana htdoc ya, di dalam C, SAM, htdoc. Nah, di sini nanti teman-teman bikin folder baru ya, namanya disesuaikan saja, misalkan counterco atau nama mahasiswanya ya, tapi jangan menggunakan spasi ya. Oke, nanti disesuaikan sendiri. Nah, silahkan nanti teman-teman bikin koneksi .php. Bikin program koneksi .php, simpan pada folder config. Ya. Ya, jadi di dalam folder config nanti silahkan ada koneksi. Ya. Isinya dia untuk mengkoneksikan PHP ke database yang telah dibuat ya di langkah nomor 1 dan 2 tadi di atas. Selain itu juga berfungsi untuk membuat function hapus dan pencarian data. Ya, untuk perintah yang pertama di sini ya, ini kan dia untuk menghubungkan ke dalam database. Ya, kemudian di bagian bawahnya dia ada tambahan sintak ya, kita membuat function hapus. Ya, kemudian di sini dia akan menghapus data. Jadi nanti ketika function ini dipanggil hapus gitu ya, dia akan menghapus data ya, delete from barang where ID barang sama dengan ID. Nah, nanti ketika kita klik di sini hapus ya, entah di bagian nomor 1 dari produk ini atau nomor 2, ya, dia akan mengirimkan perintah. Misalkan saya klik yang nomor 2, berarti dia akan menghapus data ID nomor 2. Itu perintahnya. Ya, ini berdasarkan ID. Nah, kemudian juga di sini memberikan perintah untuk cari. Ya, perintah cari berdasarkan keyword. Ya, keyword select from barang where nama barang like keyword yang diinputkan or ya di sini ada kata or ya, jadi dia bisa mendeteksi semuanya ya, salah satu dari semua ini akan dilihatkan ya. Artinya tadi yang sudah saya contohkan di mana ketika saya menuliskan di sini angka 10 ya, tidak hanya nama barang ya, nama barangnya tidak ada 10 bahkan ya, yang ada jumlah sama harga di sini. Semua yang berkaitan dengan 10 akan tampil di sini. Ketika di sini saya aksesoris, ya di sini yang berkaitan ada isi aksesorisnya akan tampil. Entah itu di nama barang, brand, kategori, ataupun yang lainnya akan tampil. Karena di sini saya buat semuanya, nama barang, brand, kategori, jumlah, dan harga. Kalau nanti teman-teman ingin membuatkan hanya nama barang, juga silahkan. Atau teman-teman ingin membuatkan fitur ya, di sini ada filter misalkan di checklist ya, berdasarkan kategori ya, kemudian cari kategorinya juga boleh ya. Nah, itu untuk function untuk cari di dalam koneksi di .php. Nah, untuk selanjutnya ya, setelah koneksi teman-teman bikin ya, di sini ada yang kedua, index ya, file index simpan pada folder counterco. Nah, jadi kalau config tadi ya, koneksi disimpan pada folder config.
Kalau indeks ini disimpan pada folder utama. Ya, di sini indeks ini ya. Oke, saya view-nya biar detail saja ya. Nah, ini indeks. Ini untuk form login-nya. Ya, jadi ketika awal kali dia dikunjungi, ya, dia akan menampilkan halaman indeks. Ini untuk form login-nya. Ya, dimana untuk form login ini sebenarnya ini pada umumnya form biasa ya, cuma di sini saya berikan tambahan JavaScript dan juga CSS agar lebih bagus ya. Nah, untuk tahapan awal dia akan mengecek. Di sini saya berikan untuk mengecek ya apakah login itu benar atau salah. Ya, ini hanya untuk notifikasi nanti ya. If is set get pesan. If get pesan sama dengan gagal, echo tampilkan ya dengan menggunakan JavaScript. Alert, silakan masukkan username dan password dengan benar. Ya, jadi dia akan ngecek pesan ini aktif enggak. Nanti pesan ini akan diaktifkan saat menginputkan data di dalam form ini. Ya, menginputkan data di sini. Nah, pesan aktif gitu ya. Coba di sini kita cari dulu ya. Oke ya, selanjutnya di sini ada HTML, tag HTML biasa ya. Kemudian di dalamnya saya tambahkan CSS. Nah, CSS ini kita ambilkan dari aset tadi ya yang di-download dari materi, dimasukkan ke folder counterpo ya, folder asetnya. Jadi kita tinggal memanfaatkan saja. Nah, kemudian yang line 416 ini pemanggilan secara online. Ya, ini secara online. Nanti teman-teman ini ada komentarnya ya, silahkan diklik saja, nanti teman-teman bisa copy ya linknya ini agar nanti tidak mengalami kesalahan dalam menuliskan ini ya. Ini sebenarnya juga bisa ditulis sendiri, cuma rentan dengan kesalahan, jadi saya buatkan komentar. Atau ada yang di dalam folder ini tadi ya, yang di dalam link lengkap ini juga ada tadi ya, tinggal mau gunakan yang mana. Nah, cuma catatan ketika teman-teman mengerjakan ini dalam kondisi laptop atau komputernya tidak terkoneksi ke internet, teman-teman tidak akan menemukan atau tidak bisa menampilkan ini ya. Ini JS Deliver ini untuk membuat tampilan ini, animasi gambar orang ini ya. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti komputernya atau laptopnya tidak terkoneksi internet, ya tidak muncul gambarnya itu. Nah, tapi misalkan sudah terkoneksi internet tapi kok tetap tidak muncul. Nah, berarti ada kesalahan coding. Ada kesalahan coding dalam penyusunan teman-teman. Ya, oke ya, ini ya login detailnya. Kemudian di sini saya membuat form loginnya menggunakan beberapa perintah ya, menggunakan div class ya. Ini untuk shape 1, shape 2 ini nanti teman-teman juga bisa cek di CSS-nya ya. Ini perintahnya atau atributnya seperti apa saja boleh juga diganti-ganti. Nih untuk lotion player-nya ini juga online ya. Kemudian di sini saya membuat form ya dengan id login, metodenya post ya, seperti kemarin kita membuat metode post dan get ya. Name-nya login, actionnya login proses .php. Ya, jadi nanti ketika form login ini diklik, dia akan diarahkan ke login proses PHP. Kelasnya form content. Ya, kelas ini digunakan untuk mengatur CSS-nya. Nah, di bagian form itu nanti saya tampilkan tulisan welcome. Ini ya, welcome. Setelah itu di bagian bawahnya ya, saya membuat form ya dengan saya membuat div dengan kelas form div ya, form div1. Ini nama-nama ini sebenarnya nanti akan tersedia di dalam CSS ya untuk membuatkan sebuah bentuk-bentuk seperti ini. Kemudian yang kedua username ya, tipenya teks ya, kalau username tipenya teks. Kemudian kalau password dia tipenya password agar nanti ketika diinputkan dia tidak tampil apa yang diinputkan karakternya, tapi kalau di sini kan dia tampil hurufnya, sedangkan kalau tipe password dia tidak tampil. Oke, setelah itu ada submit ya, tombol submit ya, input name login tipenya submit.
Class form button, ID login, value-nya login. Oke, dan di bagian bawah saya masukkan JS-nya ya, JavaScript-nya. Untuk dokumen CSS dan JS sudah disediakan pada draft materi, silahkan di-download dan masukkan ke folder project. Nah, tadi yang sudah saya informasikan, ya, aset ini sudah saya siapkan di dalam materi ya. Aset rar, cuma diekstrak dulu nanti, baru foldernya diinputkan, dimasukkan ke folder utama kita. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman, ya ini masih formnya saja, belum ada aksi ya ketika kita login kan, karena kita belum bikin login proses. Baru setelah teman-teman berhasil membuat form ini, ya teman-teman bikin login proses. Simpan pada folder counterku ya, ini masih tipe ya. Ini karena dulu namanya itu masih barang, kemudian saya update menjadi counterku. Jadi kalau ada folder barang itu yang mana, padahal tadi di atas tidak ada. Ini bisa buat catatan teman-teman, ya ini namanya folder counterku. Ya. Atau folder teman-teman lah, folder utamanya. Nah ini login proses ini akan berfungsi untuk memproses atau memvalidasi data. Apakah user dan password yang diinputkan itu benar atau salah. Serta untuk pembuatan session. Ya, session seperti yang kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Ya, untuk membuat session kita diawali dengan session start, kemudian kita include-kan file koneksi ya. Caranya include config koneksi. Ini config ini ada di folder config. File yang akan kita include-kan atau kita tambahkan itu adalah koneksi.php. Ini artinya kita cukup memberikan perintah ini saja ya. Otomatis semua perintah yang masuk ke dalam koneksi.php akan tertuliskan di line ketiga ini. Daripada kita menulis ulang ya. Kita menulis ulang koneksi ini ya. Ini kita copy, kita paste di sana sebenarnya juga bisa. Tapi nanti ketika kita mengonlinekan web kita, ya kalau kita tulis ulang nanti di dalam proses login itu, kita juga harus mengganti servernya di sini. Servernya, username, password di file koneksi diganti, di file login proses juga harus diganti. Nah, agar lebih mudah dalam proses penggantian, kita bisa memanfaatkan include config koneksi saja. Agar nanti yang diganti itu hanya file koneksi.php. Satu file diganti, semuanya akan terganti secara otomatis. Oke, kita mengambil data, username, ya kita post username, mengambilkan data yang diinputkan di dalam form login tadi, baik itu username dan juga password. Nah, kemudian di sini kita koneksi ke dalam form tabel login ya. Select form login di mana username. Nah, ini kita sudah mengambilkan data dari database. Kalau minggu lalu kita berkaitan session itu kita masih menuliskan di sini ya untuk username dan passwordnya. Cuma di sini kita sudah menggunakan database, caranya seperti ini. Select from login where username sama dengan username. Penghubungnya N. Ya, agar keduanya itu harus terpenuhi, harus benar semua. Passwordnya juga harus password. Kemudian cek MySQL 6 row ya. If cek lebih besar daripada 0 ya. Kemudian di sini kita membuat session, menginput data session. Session username kita berikan nilai dari username. Session status kita buat nilainya menjadi login. Ya, kemarin saya informasikan satu file kita bisa membuat beberapa session. Ini contohnya. Header location menu.php. Ya, ini kalau kita sukses kita arahkan ke lokasi menu PHP. Ketika salah, header location index PHP tetap diarahkan kembalikan ke halaman login index dan kita memberikan pesan sama dengan gagal. Pesan sama dengan gagal ini berarti dia akan menjalankan perintah ini. Ya, pesan sama dengan gagal, JavaScript ya ini menjalankan ya. Alert silahkan masukkan username dengan benar. Ini contoh ya, saya masukkan sembarang data ya. Nah, oke, masukkan username dengan benar. Atau informasi lain ya yang menginformasikan bahwa username dan passwordnya itu tidak terdaftar atau salah gitu ya. Oke, itu ya. Tapi kalau username dan password yang kita inputkan itu benar, dia akan diarahkan tadi di bagian menu .php. Misalkan di sini admin, dia diarahkan ke menu PHP. Kalau kita di sini langsung masuk ke menu PHP ya, kalau kita sudah login bisa. Ya,
Tapi kalau kita sudah logout misalkan, dan kita akan masuk ke menu PHP, ya dia tidak bisa, dia terportal seperti pertemuan minggu lalu saat kita belajar session dan jokis. Ya, oke, selanjutnya kita bikin menu .php ya. Ini ada folder barang lagi, nanti teman-teman pastikan nama barang, folder barang ini adalah folder utama teman-teman. Ya, kalau di saya counterku tadi ya. Ini berfungsi sebagai tampilan menu utama setelah login berhasil. Ya, jadi ketika loginnya berhasil, nah kita bikinkan session dulu ini untuk portalnya. Jangan sampai ada orang lain yang masuk tiba-tiba tanpa login. Ya, kita berikan portal, session start, if empty session username, jika username-nya masih kosong, ya, kita arahkan ke index PHP, biarkan dia untuk login. Ya, tapi kalau dia sudah ada username-nya, ya sudah terisi, ya udah jalankan perintah di bawahnya atau lewati perintah ini. Nah, di sini menu utama ya, menu utama tampilannya hanya seperti ini ya. Ini sangat sederhana, nanti teman-teman silahkan kembangkan sendiri. Ya, kemudian di sini saya hanya, intinya menu utama ini berarti hanya tombol ya. Hanya animasi ini dan tombol juga menuju ke halaman lain. Ya, tambah barang, tampil barang dan juga logout. Ya, cuma di sini saya menggunakan ini ya, Lottie Player ini ya. Nanti silahkan teman-teman cari sendiri ya. Kalau ingin gambar-gambar yang lain, cari sendiri di Lottie Player. Ya. Kemudian nanti dipaste atau digantikan di coding ini. Ya. Ini lanjutannya ya. Script ini untuk paging-nya ya. Kemudian ini untuk tipe gambarnya. Nah, di sini hanya saya membikinkan suatu form ya untuk tombol-tombolnya, tambah barang, tampil barang, dan juga logout. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, login sebagai admin ini ditampilkan dari session tadi ya. Login sebagai, nah ini, session username. Ya, sekali lagi kalau ada komen-komen komentar seperti ini, berarti dia untuk membantu Anda dalam menuliskan coding-coding ini yang berkaitan dengan HTTPS yang online ini. Oke, ini untuk menu utamanya seperti ini. Ya, kita masih di menu utama dulu ya. Untuk form barangnya nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Karena sebenarnya sampai di sini pun juga sudah banyak sekali ya. Ini kan untuk tahapan awal tadi di dalam pembuatan database tidak saya jelaskan dengan detail. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini, sesi online pemaparan materinya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan untuk membuat program atau mempraktekkan ya apa yang sudah saya jelaskan di sini. Dan harapannya nanti teman-teman selain dari membuat proyek ini saja, teman-teman juga bisa untuk istilahnya mengatasi masalah. Ya, jadi kayak suatu toko ya, suatu toko itu mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi ke customernya ya atau media promosi lah. Nah, jadi lihat teman-teman ini bisa digunakan sebagai media promosi ya, meskipun hanya sederhana seperti ini. Ya, terutama ditampil barangnya. Jadi orang lain tuh tahu, oh ini tuh di bagian toko ini dia menjual produk-produk ini semuanya. Ya, wah ternyata dia juga jual HP, jual tinta, jual yang lainnya ya. Ini saya isi sembarang ya. Nanti teman-teman harapannya seperti itu untuk mengatasi suatu masalah. Oke, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan.